wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih semua para hadirin peserta tamu undangan, kemudian yang ada di depan Pak Kepala Kemenang sendiri, luar biasa ini Bu Rahimah. Sering kita ngomongin kalau itu bela ini dari Rahimah. Ini Pak Kemenang hadir sendiri, kemudian Mas Yudi ini dari DPMPTSP. Memang Indonesia ini pakai singkatan wakis, kurang-kurang di semua OPD badan dinas kemanapun ada singkatan, sampai kadang-kadang ada yang sama. DPMPTSP itu Dinas Perizinan dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal. Padahal saya itu 5 tahun di sana. Jadi muncul di PNPTS itu pada saat ada saya di sana. Sebelumnya dari Yantak atau pelayanan terpadu. Ya intinya pokoknya di sana ada satu pintu untuk melegal formalkan birokrasi perizinan. Ini Pak Yudi. Kemudian dari koperasi wonten, dari UMKM, Diskop ada. Wonten ya mungkin nanti nyusul. Karena yang ada di sini ternyata kan juga embrio dari UMKM atau UMKM sendiri kan juga binaan dari Diskop nih. Ada yang cowok mungkin 20 kali Pak Yudi, Pak Kemenang. Ini banyak yang cewek. Lo kayak ayam mawar, di gedung Sima kan banyak ibu-ibu, banyak teman-teman perempuan. Ada enggak yang dari kelompok wanita tani? Salah satu dari mana Bu? Dari Sepogo. Siap, Sepogo Sikandi ya. Itu saya di sana 2004 sampai 7. Ada yang lain? Tidak ada gitu. Gimana? Oh, nanti. Sing cowok bareng aku lah. Jangan, tapi yang penting nanti pendampingannya sama. Jadi kalau di pertanian, dinas pertanian itu ada KWT, kelompok wanita tani. Di sana ya hampir mirip Bu Rahimah kegiatan seperti ini. Dan ini juga cukup mewarnai. Sebetulnya kalau kita ngomong poktan, gapoktan, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, kan yang ada di mindset cowok-cowok. Padahal enggak. Di sana ada KWT, kelompok wanita tani itu juga masuk poktan itu. Jadi apalagi kok panjenengan teman-teman pertanian saya tanya kok pernah ada yang saya baru di sana, saya tanya KWT ini melu poktan ora? Boten Pak, salah. KWT itu juga poktan. Cuman dia ada di ini spesifik seperti hari ini kita kumpul. Jadi ibu-ibu yang ada di kelembagaan. Yang jelas secara umum kita ada satu prinsip, satu pedoman pada saat kita berlembaga atau berorganisasi. Yang penting nanti targetnya apa itu yang paling penting. Sehingga hari ini alhamdulillah panjenengan sudah bisa hadir semua dan tadi banyak kisi-kisi informasi sekilas dari Bu Ella dari Rahimah ini sebetulnya luar biasa. Karena yang saya tahu, saya pikir hari ini ada kelembagaan masyarakat yang mana judulnya Rahimah, tapi ternyata itu breakdown atau pengembangan dari apa dulu yang ada di MUI gitu. Majelis Ulama Indonesia bergeser sekarang ke Kemenang. Makanya saya berpikir kalau narasumbernya ada Pak Bebaran Kepala Kemenang, ternyata ini breakdown dari program nasional yang bergeser ke Kemenang. Sehingga hari ini kita kumpul, yang jelas nanti kita punya semangat. Jelas semangat sudah di awal sudah muncul, tapi ada perencanaan, ada program-program yang nanti mau digarap. Atau mungkin hari ini panjenengan ibu-ibu terutama ini sudah punya kegiatan, hanya saja di satu pojok yang namanya mungkin nanti ada legal formal bisa dikembangkan. Kalau panjenengan berpikir nanti kolaborasi pas istirahat atau ganti nomor telepon dengan teman KWT Sri Kandi dari Cepogo, monggo. Ini di sana juga banyak kegiatan yang nanti kalau memang dibutuhkan kita bisa bergeser ke badan dinas di tingkat kabupaten. Maksudnya nggak tentu, dong-dongnya guyonan tapi gini. Sing
Yang hadir di sini Pak Bupati atau siapapun yang mewakili sama saja. Kalau itu paham segmennya, paham prinsip yang ada. Jadi kalau boleh saya matur, Pak Bupati itu bedanya hanya melegal formalkan, memberikan keputusan karena beliau memang di pucuk pimpinan. Tetapi kalau panjenengan atau kita bisa memaknani, mewarnai dalam berpikir, jong-jongnya Pemda itu ya apa sih? Nah, kalau kita bisa mengerti itu semuanya bisa saja berjalan dengan baik. Maksudnya begini, ibu dan bapak yang hari ini hadir, misalnya pas bergeser tindak ke pusat pemerintahan di Jepara, jenengan punya pemikiran di pojok jenengan hari ini misalnya, oh kok perizinan ya, ini ada DPM PTSP, jenengan beloklah ke DPM PTSP, yang digunakan bahasanya adalah komunikasi. Saya sering setiap ketemu dengan kelompok masyarakat, dengan perkumpulan orang-orang yang membentuk kelembagaan, dimaksimalkan Pemda ini dengan mengerti apa yang ada di dalamnya. Di badan dinas itu strukturnya jelas, ada pimpinan, ada sekretariat yang administratif, kemudian ada bidang-bidang. Nah ini loh, jenengan harus paham bidang-bidang. Ini kalau nggak salah dulu waktu saya kumpul dengan Pak Yudi, perizinan operasional ya Pak, usaha, oke, maksudnya operasional itu, perizinan umum, kemudian operasionalnya, siu, PDP dan sebagainya. Ya. Ini Pak Yudi. Kalau jenengan sudah besok itu datanglah di DPR PTSP, ketemu, kalau ada pimpinan ya karena sibuk ya, sekilas juga bisa. Nanti 1 menit terus diturunkan ke bidang. Di bidang itu jenengan karena apa? Jenengan punya maksud apa? Komunikasi. Setelah paham, jenengan keluar. Inilah yang dinamakan bentuk layanan publik. Jenengan butuhnya apa? Nah, kalau ini legal formal perizinan berarti DPR PTSP. Mungkin dari KWT sangat jelas karena sudah melaksanakan pertanian. Kelompok wanita tani butuh sosialisasi, butuh pendampingan pasca produksi atau apa gitu. Mungkin pengepakan, datang di pertanian dulu, ada bidang ketahanan pangan. Nah, di sana kan ada penganekaragaman hayati dengan pemanfaatan pekarangan dan sebagainya. Kemudian desa mandiri dan sebagainya. Datang di sana. Kalau nanti bergeser ada pengepakan dan sebagainya, packaging dan sebagainya, nanti akan dikoordinasikan dengan Diskop. Nah, kalau ini panjenengan mengerti, niscaya akan semua program atau pemikiran panjenengan yang ada di kelembagaan ini akan luar biasa, bisa tersupport dengan isi daripada Pemda ataupun pemerintah daerah nanti luas. Panjenengan bisa mengoptimalkan sehingga Pemda juga malah seneng karena nggak susah-susah boleh jenengan ini nek ngumpulke jenengan oga dikumpulke gue lagi parah. Ada berapa Bu? 60? 69. Pemda misalnya legal formal ada sosialisasi Pak Yudi ya repot. Loh ini nganu kok ternyata fisiknya ini dari muslimah misalnya, waduh, dan ada hubungan dengan Pak Habib lagi, kan repot. Nah, kalau sudah seperti ini Pemda juga ada manfaat karena kita balance, keseimbangan. Jadi warga masyarakat aktif, Pemda setelah nyambung juga akan aktif dan lebih mudah kita menyampaikan atau melaksanakan program-program yang ada. Itu bisa dilaksanakan dari semua bidang, semua lini lah, yang ada di kedinasan di Pemda, ono PU, ono permukiman, ono lingkungan hidup, BP2KB, monggo. Banyak tadi yang disampaikan Bu Ela, ini sebetulnya mindset daripada pemerintah ini luar biasa kalau sudah bergabung dengan panjenengan selaku warga masyarakat yang terbentuk dalam satu kelembagaan yang nanti bisa berproses untuk bisa mencapai sasaran utama, terutama dari kelompok masyarakat yang ada untuk bisa masuk di mewarnai lah Jepara ini sejahtera, makmur dan sebagainya. Kalau hari ini sih targetnya tetap begitu Pak Habib. Jadi sehat dulu, kemudian sejahtera. Hari ini sehat dulu, sejahtera. Karena apa saya lihat dengan prokes semua, kan sudah pakai masker semua.
Dan ini setiap ketemu kemarin, saya mewakili Pak Bupati di Hari Sampah Nasional di Keling, juga sama saya sampaikan. Saya ambil apel setiap hari Senin gantian di Pemda juga saya sampaikan. Sing jenenge Covid, apa meneh ki ono istilah kan, jenengan nggih paham. Pandemi lumare gone endemi. Sampe lumare ndi terserah. Yang penting awake dhewe mengendalikan diri sendiri. Jadi meh Covid, meh opo, nggak Covid pun kan pengendalian diri kan juga bagus. Jadi paling tidak kita support untuk diri sendiri. Kalau misalnya saya ini kakak, kepala keluarga, kalau saya sudah support diri sendiri nggak mungkin anggota keluarga saya hindari atau saya abaikan. Saya akan bergabung juga langsung dengan keluarga saya, sudah langsung dengan lingkungan dan sebagainya. Minimal paling tidak kita support untuk diri sendiri dan bisa mengendalikan diri sendiri pada saat kita menghadapi tadi COVID-19. Mana yang terakhir pandemi geser lumare endemi. Nah, ini kalau kita hanya berkutak-kutik no istilah, mau ketemu koncone bantah-bantahan, kan malah repot kabeh. Jadi kalau kita sudah persiapan diri sendiri, lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin untuk diri sendiri. Ini saya secara umum nanti akan muncul satu situasi yang luar biasa dalam rangka kita menghadapi atau mencegah penyebaran dari COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, ini prolog kami, dan kalau disampaikan atau tidak Bu? Ini amanat Pak Bupati yang sampaikan kalau memang dalam rangka kegiatan ini yang prinsip bahwa secara keseluruhan nanti mudah-mudahan bisa berproses dengan baik dan kami berharap dioptimalkan. Tadi sebagai pengantar kami coba dan jenengan cermati tidak hanya di lini jenengan, tapi di semua segmen yang ada di kelompok masyarakat di wilayah nanti bisa disampaikan dan bisa berproses. Yang penting sukses dengan kebersamaan untuk Jepara yang kita cintai. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan sambutan Bupati Jepara dalam workshop dan pendampingan perizinan usaha dan sertifikasi halal gratis bagi perempuan pelaku usaha kecil. Tinggal yang Jawa Tengah halal center yang belum hadir nanti kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, utamanya para pimpinan OPD yang kami hormati, ini ada DPM PTSP, kemudian Kepala Kemenang Republik Indonesia untuk Kabupaten Jepara, dan juga dari panitia kegiatan dari Simpol Rahima Jawa Tengah, dan paling saya hormati ini dari peserta workshop serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Khususnya di masa pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersilaturahmi guna mengikuti acara workshop dan pendampingan perizinan usaha serta sertifikasi halal gratis bagi perempuan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jepara. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pada hari ini, atas nama pemerintah Kabupaten Jepara, saya mengucapkan terima kasih kepada Simpol Rahima Jawa Tengah yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya kepada perempuan pelaku UMKM. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya semakin mendorong upaya peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di Kabupaten Jepara, namun melalui sistem bottom up terkait apa yang dibutuhkan UMKM sekarang ini akan semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan perilaku UMKM terkait legalitas berusaha, pentingnya kepemilikan SPP, PIRT, dan sertifikat halal sebagai usaha atau upaya mengembangkan di dunia usaha. Hadirin yang saya hormati, di tingkat lokal sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Jepara juga menjadikan UMKM sebagai fokus pengembangan ekonomi daerah
karena beberapa alasan. Yang pertama, UMKM merupakan badan usaha yang paling tangguh menghadapi krisis ekonomi saat ini. Terjadi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, kita melihat banyak usaha-usaha besar tidak hanya limbung, tetapi banyak yang kolak dan gulung tikar. Dan waktu itu UMKM lah yang bisa menyelamatkan perekonomian nasional sehingga pertumbuhan ekonomi yang semula negatif berangsur-angsur menjadi positif. Yang kedua, dalam struktur produk domestik regional bruto di Kabupaten Jepara, kontribusi UMKM sangat besar. Di Jepara, sektor industri pengolahan saat ini mencapai 34,86%, di mana dalam sektor industri pengolahan tersebut terbentuk dari UMKM. Oleh karena itu, UMKM juga bisa disebut sebagai tulang punggung dan urat nadi perekonomian Jepara. Yang ketiga, menggunakan input lokal, di mana bahan baku berasal dari dalam negeri, sehingga tidak terpengaruh fluktuasi harga bahan baku ketika terjadi krisis. Dan yang keempat, berorientasi ekspor, artinya banyak UMKM di Kabupaten Jepara yang menjadi bagian dari komoditas ekspor seperti komoditas furniture dari kayu. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data dari Diskop UMKM Nakertrans, jumlah UMKM di Kabupaten Jepara sebanyak 80.966 unit usaha. Bagi Jepara, jumlah tersebut adalah potensi yang sangat luar biasa jika bisa bergerak bersama. Oleh karena itu, tidak hanya peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM yang menjadi hal yang kita perlukan sekarang ini, akan tetapi legalitas atau kapasitas hukum dalam berusaha, serta sertifikasi produk dan lain sebagainya, juga menjadi hal yang perlu dimiliki pelaku UMKM sebagai upaya memberikan keamanan baik bagi produsen maupun konsumen, serta kemudahan dalam pengembangan dunia usaha. Terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara, tidak hanya dalam bentuk pelatihan saja melalui Diskop UMKM Nakertrans, pemerintah Kabupaten Jepara juga melakukan berbagai fasilitasi sebagai upaya perlindungan usaha dan pemberdayaan UMKM. Di antaranya seperti fasilitasi sertifikasi halal yang tahun ini telah dianggarkan kepada 19 UMKM. Fasilitasi dalam mempertemukan UMKM dengan pengusaha lain sebagai upaya membantu pemasaran produk UMKM. Kemudian fasilitasi kepada UMKM dalam memperoleh bantuan permodalan kredit usaha rakyat atau KUR bagi yang terkendala masalah agunan, serta beberapa fasilitasi lainnya. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Jepara siap mendorong terwujudnya UMKM berkualitas sebagai motor pertumbuhan dan percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk dan meridhoi niat luhur kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jepara, Tertanda Dian Kristianti. Demikian amanat atau sambutan dari Pak Bupati yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf atas tidak kehadiran beliau, karena memang kalau tidak salah pagi ini ada operasi pasar minyak goreng. Begini nggak usah berpikir. Kadang-kadang apa gitu? Saya ini subjektif ya, saya sendiri ya. Contohnya saya mengelola kan, menurut saya bukan ibu-ibu saja, Bu. Tapi yang utama misalnya dunia ekonomi kecil, yang dimana harus gampangannya ibu-ibu ataupun pengusaha ini loh, yang dagang gorengan dan sebagainya, yang mengkonsumsi setiap harinya itu berlebih di volume minyak goreng.
Tapi ini awalnya itu kok biasa wae sih. Sama, sama. Karena sekarang di flashback lagi untuk operasi minyak goreng ini jumlahnya nggak begitu besar, tapi ya tetap kita laksanakan karena ada, kalau nggak salah kemarin rapatnya di ruang saya ada 14 titik kecamatan yang ada, yang tidak ada cuma 2 kalau nggak salah, Kembang dan Karimun Jawa. Karena objeknya memang di pasar kabupaten. Kembang kan dari Wonten ya, pasar kabupaten nggak masalah. Hanya 14. Kemudian kuotanya kita hanya mendapatkan kalau tidak salah sekitar 8.700 liter. Itu di breakdown menjadi 14 titik. Jadi kalau tidak salah hitung sekitar 600-an liter lah di setiap titik. Dengan kuota mungkin bisa 1 liter atau maksimal 2 liter untuk masing-masing konsumen. Tidak usah berkecil hati nanti sambil jalan. Mudah-mudahan segera pulih, segera normal. Oke, matur nuwun atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.